menyaksikan video praktik pembelajaran modul ajar PBL tentang kewarisan dalam Islam di kelas 12 kuliner SMKN 1 Kalipucang Kabupaten Pangandaran. Terima kasih. Silakan dipimpin dulu untuk doa bersama. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Dan kalau mulai proyektornya dah, kita pasangin kabelnya nih. Hadir. Hadir semuanya. Hadir, Pak. Bapak absen dulu sekarang. Hadir kita. Betul. Hadir. Adam. Hadir. Elva. Hadir. Elvi. Junior. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai, silakan yang masih makan dihabiskan dulu. Di atas meja harus rapi. Handphone sama kacanya awas ibu. Kursi dan mejanya untuk dirapikan. Kursi dan meja dirapikan. Oke, udah lurus semuanya? Nah, Buku PI-nya sudah disiapkan? Baik, sebelum kita mulai untuk belajar, kita mengucapkan dulu ya supaya pembelajaran kita ini kayaknya sudah mulai lesu ya. Siap kita? siap. Bapak yang komando SMK Bisa. SMK Hebat. Pangandaran Melesat. Jawa Barat. Juara. Sekali lagi tangannya ke depan. SMK Bisa. SMK Hebat. Pangandaran Melesat. Jabar Juara. Oke, sebelum Bapak mulai untuk belajar, agar pembelajaran kita berjalan efektif dan kondusif, kita buat dulu kesepakatan di kelas. Silakan, apakah ada yang mau mengusulkan untuk peraturan kesepakatan yang akan kita sepakati? Oke, coba dulu. Saya, Pak. Oh, Adit, apa kesepakatan apa yang ingin kamu sampaikan? Tidak boleh berisik dalam kelas, Pak. Nah, awas nih, mau ibu mau bapak harus bisa menjaga ketertiban. Terus, Saya, Pak. wah, ini
tadi, awas. Mulai dari rambut yang panjang, perempuan yang nggak pakai ciput, terus bajunya dimasukkan, sepatunya dipakai. Bagus sekali. Guntur, tolong matikan dulu. Awas, sepatunya kaos kakinya harus sesuai dengan suatu kelasnya sebelum kita belajar. Oke, sebelum kita mengulas ke materi, ya, perlu kita perlu kita sadari bahwasanya kita itu belajar untuk menghapus apa tujuan kita belajar? Menghapus dosa. Menghapus kebodohan. Apakah sekolah itu wajib? Wajib. Apakah yang sekolah pasti sukses? Belum tentu. Yang tidak sekolah pun masih punya kesempatan untuk sukses. Jadi mau yang sekolah, mau yang tidak sekolah, itu sama-sama mempunyai kesempatan untuk sukses. Tetapi antara yang tidak sekolah dan yang sekolah, kesempatan suksesnya lebih besar yang mana? Yang sekolah. Jadi kita sekolah untuk memberantas kebodohan dan untuk memperbaiki masa depan kita. Meskipun nanti ibu-ibu paling cuma di rumah, tidak kerja di kantoran, justru nanti anak yang lahir dari rahim kalian harus kalian jaga. Seorang anak itu tergantung atas kualitas pendidikan ibunya. Jadi pendidikan seorang ibu walaupun tidak berkarir itu sangat berpengaruh sekali kepada anak. Jadi ulangi, kita belajar, kita sekolah untuk menuntut ilmu, untuk memberantas kebodohan dan mempersiapkan masa depan yang akan. Semoga apa yang kita niatkan ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke. Sebelum masuk ke materi sekarang, ya, sebelum kita masuk ke materi yang baru, masih ingat minggu kemarin kita bahas apa? Ya, bagus sekali. Minggu kemarin kita itu membahas tentang elemen akidah, yaitu tentang rukun agama. Rukun agama ada satu. Yang dibikin videonya kemarin, satu Islam, dua ihsan, boleh, tiga iman. Nah, setelah kita sudah selesai dengan elemen atau materi yang lalu, yaitu tentang akidah, tentang rukun agama. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang baru, elemen fikih, yaitu tentang ilmu mawaris atau tentang ilmu waris. Ada yang pernah dengar kata-kata waris? Warisan? Nah, di rumah, di sekolah, atau di mana ya? Atau jangan-jangan ada yang udah dapat warisan di sini? Jadi yang ingin Bapak tanamkan pada pelajaran kali ini adalah apa pengertian waris dan
apa urgensi mempelajari waris. Jadi ada dua hal yang ingin kita pelajari dari pertemuan ini. Yang pertama adalah apa pengertian waris, dan yang kedua apa urgensi mempelajari waris. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin mengetahui dulu kemampuan awal kalian melalui tes diagnostik. Silakan kalian buka, pegang dulu HP-nya, Terus Bapak sudah mengirimkan link dari Google Form. Dan silakan kalian buka dan silakan kalian isi. Sudah diisi semuanya? Sudah. Mari kita lihat hasilnya. Jadi dari tes awal mengenai materi waris bisa disimpulkan ada beberapa pertanyaan yang sudah bisa dijawab oleh siswa dan juga masih ada yang belum. Di sini rata-rata jawaban yang paling banyak yaitu mendapatkan nilai 60, ada juga yang 20 dan paling tinggi 80. Jadi untuk kemampuan awal alhamdulillah Bapak sudah mempunyai gambaran. Oke, setelah kita melalui tes diagnostik, kira-kira apa yang ada di benak kalian tentang waris? Bagaimana pengertian waris? Lalu juga mengapa atau apa urgensi kita mempelajari waris? Untuk daripada itu, silakan kalian membentuk kelompok, ya, dan mencari materi tentang yang akan Bapak ajarkan. So, silakan kalian membentuk kelompok. Silakan bawa buku dan juga membawa buku paket masing-masing juga. Jadi yang menjadi pembahasan kita yaitu apa itu waris dan juga apa urgensi atau pentingnya kita mempelajari waris. Silakan didiskusikan dulu dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 2 ya? Ada kelompok 2. Sudah sejauh mana progres tugas yang Bapak berikan? Alhamdulillah Pak, untuk sejauh ini saya dan saya sudah berdiskusi tentang mencari materi tentang waris, dan sekarang juga saya sedang mencari materi tentang administrasi waris. Akan tetapi untuk materinya saya belum menemukan. Oh gitu. Ya. Oke, silakan dilanjutkan ya. Siapa? Coba kelompok 1, apakah ada masalah yang atau hambatan yang kalian temui dalam menyelesaikan tugas? Ini Pak, menurut saya main-main sudah banyak dari materi. So, sekarang bantuin, jangan sendiri, kasih temannya. Bapak mau tanya dulu, silakan kelompok mana yang mau mempresentasikan hasilnya? Saya Pak. Kelompok 1 ya? Saya Pak. Oke, good. Kami kelompok 1 setelah melakukan diskusi, kami menemukan konsep ketentuan kewarisan Islam. Agama Islam mengajarkan aspek kewarisan kepada umatnya dikarenakan agama yang dibawakan Nabi Muhammad SAW ini sangat menjamin hak kepemilikan atas harta dan kelangsungan hidup suatu
lagi kelompok yang lain? Saya Boleh, kelompok 3, tapi kami kelompok 3 setelah melakukan diskusi kami menemukan konsep. Dalam hukum Islam, pembagian harta warisan mengandung beberapa hikmah antara lain: A. Menghindari sifat serakah yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. B. Menjalani persaudaraan berdasarkan hak dan kewajiban yang seimbang. C. Menjauhkan fitnah sesama ahli waris. D. Menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulnya. E. Menunaikan kemaslahatan hidup berbagai masyarakat. terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Wah, kelihatannya udah ngantuk ya. Oke. Untuk menyegarkan suasana, kita es breaking dulu siap. Ya. Sama seperti yang kemarin, kita menggunakan tepuk 1 sampai 5. Tepuk 1 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk 5 kali. Tepuk 5 kali 2 kali. Oke, setelah tadi kita membahas mengenai diskusi, sekarang Bapak akan bertanya kepada semuanya. Yang pertama yang Bapak akan tanyakan adalah apa yang dimaksud dengan waris? 1. Perintah mengajarkan. 2. Banyak dilupakan. 3. Dicabut pertama kali. 4. Mencegah perpecahan. 5. Sesungguhnya mudah. Yang dibacakan oleh Kelvi adalah urgensi tentang waris. Ya, jadi kita mengajarkan perpecahan. Yang pertanyakan tadi adalah pengertian waris. Siapa yang bisa jawab? Siapa? Boleh yuk, langsung jawab yuk secara bahasa yuk, secara istilah. Kalau secara istilah, waris artinya kepindahan yang masuk kepemilikan harta yang harus legal dan terjadi dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Apa hukum mempelajari waris? Saya Pak, Jawab dong. fardu kifayah. Fardu kifayah yaitu kewajiban yang cukup dilakukan oleh sebagian saja. Tepuk tangan untuk Anda. Oke, setelah kita diskusi dan presentasi, apakah ada hal yang ingin kita diskusikan? Atau mau ada pertanyaan? Silakan. Saya Pak, Oh Yuni, mau tanya apa Yuni? kenapa sih anak perempuan dapat harta warisannya lebih sedikit daripada anak laki-laki Pak? Aduh, kenapa ya? Ada yang bisa jawab atau yang ada yang mau memberikan pendapatnya? Saya Pak, izin Wah, jawab. langsung dibalas. Madam, kenapa anak laki-laki bagiannya lebih besar daripada anak perempuan? Dikarenakan anak laki-laki sudah jelas mendapatkan hartanya lebih besar daripada anak perempuan, sudah tertera di dalam Quran surat An-Nisa ayat 11, bahwasannya dalam surat itu menjelaskan bahwa anak laki-laki itu mendapatkan warisannya lebih besar daripada dibandingkan dua anak perempuan. Oke, lumayan. Tepuk tangan. Jadi begitu ya Yun, sebagaimana tadi dijawab oleh Adam, kenapa anak laki-laki lebih besar, anak perempuan lebih sedikit? Karena memang salah satu dasar karena hukum yang kita pakai itu adalah hukum Islam. Tentunya selain hukum Islam juga ada, yaitu hukum perdata, kepemilikan, dan juga hukum adat. Tetapi di hukum Islam sumbernya dari apa? Setelahnya kita tadi melewati alur pembelajaran, sekarang Bapak akan memberikan refleksi atau pembelajaran ternyata. Yang pertama, Bapak harapkan sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu mempelajari materi yang akan kita pelajari sebelumnya. Sampai
diskusi tadi, Bapak lihat ada beberapa kelompok yang belum kompak, ada yang satu orang bekerja keras, satu orang main HP. Ya, jadi Bapak harap minggu depan bisa lebih baik lagi, bisa lebih tertib lagi. Bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya untuk mengukur kesuksesan pembelajaran kita dan untuk langkah perbaikan, Bapak sudah menyiapkan RKPD soal di depan. Silakan langsung dikerjakan sekarang. Oke, Bapak kira cukup? Sudah selesai dikerjakan? Sudah. Nanti di akhir pelajaran mohon dikumpulkan ya. Oke, akhirnya waktu kita sudah tiba untuk berpisah pada kesempatan kali ini. Sebelum Bapak keluar dari kelas, Bapak ingin memberikan motivasinya bahwasanya apa yang telah kita lewati itu tidak ada yang sia-sia. Apabila kita mulai sesuatu dengan bismillah, sudah mengupayakan dengan maksimal, maka kita harus bertawakal, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Dan apapun yang kita terima, walaupun akan terasa berat, itulah yang terbaik. Karena Allah memberikan apa yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Karena apa yang kita inginkan tidak selalu sejalan dengan apa yang kita lakukan. Tapi harus yakin apa yang kita dapatkan itu merupakan yang terbaik bagi Allah. Dilihat dari tadi kita sudah belajar, meskipun ada yang masuk, ada yang tidak masuk materinya, maka itu semua merupakan proses. Apabila kita niatnya belajar bukan main-main, walaupun kita tidak paham, pasti itu akan bernilai ibadah. Oke, sebelum kita akhiri, kita doa dulu ya. Oke, silakan yang mau memimpin doa siapa? Saya Pak. Boleh? Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.